Baik, Bapak Ibu bisa dimulai sekarang nggih, karena ini sudah 13.16 sambil menyusul nanti kalau masih ada yang mau bergabung. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan terakhir kita di level 0 ya. Jadi ya mestinya hari ini acaranya tidak banyak, tidak ada materi baru yang saya berikan. Hanya mungkin mengulas materi-materi yang masih belum paham atau mungkin katakanlah terlewat lah. Okay. Bapak Ibu monggo kalau mau bertanya saged, kemudian terkait dengan tugas atau yang lainnya. Atau mungkin tutul ada yang saya terlewat yang belum panjenengan pahami, bisa ditanyakan sekarang mulai dari Google Drive, Google Dokumen, kemudian form, Classroom, slide, okay. Kemudian ada lagi apa kemarin ya materi kita ya. Banyak itu kalau Google Spreadsheet itu tidak ada di materi level 0 kita Pak Ibu. Jadi kalau kemarin saya memberikan itu hanya sedikit karena terkait dengan Classroom saja atau terkait dengan Google Form yang sudah panjenengan pakai. Kemudian untuk yang di PMM Bapak Ibu sudah ada yang dapat ini sertifikat mungkin dari PMM atau setidaknya ini nggih napa apa ya namanya surat keterangan sudah menyelesaikan ya materinya sedikit dan sebagian sudah ini. Kalau selanjut sampai itu ya bagus. Kemudian L0-nya Bapak Ibu untuk yang apa namanya level yang level 0 tantangan teori itu juga segera diselesaikan, yang belum yang sudah nggih matur suwun. Kemudian untuk tantangan-tantangan yang lainnya, Classroom sebagian sudah saya lihat. Tapi non sewu ya, apa saya yang salah ya Bapak Ibu? Ini yang ada itu, ini sambil sekalian dicek-cek ya Bapak Ibu ya. Untuk bahasa Inggris itu gurunya adalah Bu Renita, kemudian yang tergabung sebagai siswa Pak Mas Roi, Bu Titik, Pak Mas Pur, dan Bu Devi. Kemudian untuk matematika itu Bu Sri Yuli gurunya, kemudian yang bergabung sebagai siswa adalah Bu Herlina, Bu Natinem, dan Pak Rahmat. Kemudian untuk IPA yang memiliki kelas adalah Bu Heni, yang sudah bergabung Bu Tris, Bu Doro, Bu Suci, Bu Siti Mariatun. Kemudian SPK itu gurunya Pak Bu Solati dengan siswa Pak Suwandi. Kemudian IPS itu gurunya Bu Endang dengan siswanya adalah Pak Basari, Pak Basari. Kemudian Bu Siswi Pak Budi Prayetno. Kemudian untuk bahasa Indonesia gurunya Bu Ivis, kemudian siswanya adalah Bu Dwi Astuti, Bu Ririn, Bu Dewi Sri, dan Pak Supriyanto. Kemudian untuk PJOK gurunya adalah Pak Taufik, siswanya Pak Ibu Praning Tias, Pak Rohib, dan Pak Ali Imron, Ali Rohman. Kemudian PAI Bu Siti Rofiah gurunya Pak Miftahul dan Pak Suparjo sebagai siswa. Kemudian untuk prakarya gurunya adalah Bu Meyani, kemudian siswanya adalah Pak Suwandi dan Bu Solati. Kemudian informatika gurunya adalah Pak Aris, siswanya Pak Ari, Pak Budi, Pak Ali Rohman, dan Bu Sulistiani. PKI gurunya Pak Ahmad Rifai, siswanya Pak Ali Muhtarom dan Bu Rifkoh. BK gurunya adalah Bu Sulistiani, siswanya Pak Imam Lutfi dan Bu Melisa. Tapi saya ini kelihatannya tidak ada bahasa Jawa aja, terus betul sih harusnya ada gitu, tapi kok setahu saya tidak ada yang mengirim sebagai ini membuat kelas bahasa Indonesia. Dan sebagian ini yang sudah membuat kelas maupun yang sudah tergabung sudah saya beri di Classroom, nilai di Classroom.
gitu ya, nilainya dari situ. Kemudian juga sempat saya cek Bapak Ibu nggih, yang saya pun tadi pagi kalau enggak atau tadi malam saya tuh sempat chat dengan Bu Renita kata saya, karena Bu Renita itu saya perhatikan kemarin agak sedikit kekeliruan untuk mengirim Google Form, sehingga langsung tak perbaiki dan alhamdulillah langsung gercep sekali, langsung diperbaiki juga. Jadi saya cek mulai dari panjenengan tugasnya di Classroom kan 2 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat survei berupa Google Form, tapi sebagian ada yang membuat soal, tidak apa-apa ya, intinya Google Form itu kan memang 2 nih, ada yang berupa survei dan bisa juga berupa kuis ya. Nah ini yang mengirim survei ya oke, enggak masalah, buat kuis juga tidak apa-apa. Kemudian saya perhatikan yang ini ya, sedikit konfirmasi mawon, Bu Heni itu membuat soal kata saya untuk kelas berapa, kelas 8 kalau nggak salah, soal IPA itu beliau mengatur untuk Chromebook gitu ya. Saya tidak melarang karena saya tahu Teguhanu sudah memiliki Chromebook. Tapi kalau memang itu diperuntukkan untuk siswa mengerjakan menggunakan HP, sebaiknya pengaturan untuk Chromebook di off-kan. Katen nggih. Jadi saya sendiri juga kurang tahu Bu ini rencananya mau pakai Chromebook sekolahan atau anak memakai HP seperti itu. Tapi kalau memakai Chromebook bagus karena di situ anak-anak tidak bisa membuka tab yang lain ya. Jadi lebih apa ya, lebih fokus untuk mengerjakan. Kalau saya sendiri di SMP 2 tuh belum punya Chromebook Bapak Ibu, sehingga belum bisa diterapkan seperti itu. Kalau di SMP 1 Kelambu malah bisa itu dapat Chromebook juga itu kemarin. Waktu saya masih di sana itu dapat 48 unit, alhamdulillah. Kemudian yang pertama nih Bapak Ibu, saya sampaikan mawon untuk kelas bahasa Inggris punyanya Bu Renita, ini sudah tadi Google Form-nya sudah saya koreksi dan sudah diperbaiki. Kemudian Google Slide-nya saya lihat sudah bagus. Kemudian sudah membuat rubrik juga ya. Jadi saya anggap untuk kelas bahasa Inggris sudah oke. Semuanya juga dapat nilai untuk 2 ini ya, 2 kategori ini. Tapi belum semuanya saya nilai Bapak Ibu. Sambil jalan. Kemudian untuk matematika, ini kelasnya Bu Sri Yuli itu juga membuat Google Form. Kemudian untuk yang tugas untuk setiap anak mendapatkan salinan itu menggunakan Google Dokumen. Saya juga sudah cek rubriknya juga sudah bagus. Kemudian untuk IPA sama, yang tadi saya sampaikan Bu ini mengatur Chromebook tapi tidak masalah kalau memang diperuntukkan seperti itu. Kemudian Google Doc laporan, nah ini yang saya Bu Heni, saya buka untuk Google Dokumen yang panjenengan lampirkan di Classroom IPA, itu laporannya itu pengaturannya adalah semua siswa bisa mengedit. Nah, kalau menurut saya yang seperti itu tentu akan membuat tidak jelas siapa yang mengerjakan. Ya, kalau pengaturan boleh mengedit itu sebenarnya seharusnya bukan digunakan untuk yang sifatnya dinilai. Katakanlah hanya mencari ide atau mungkin berdiskusi, boleh ya kita buka akses untuk setiap anak bisa mengedit. Tapi kalau itu nanti dinilai, kemudian nilai itu per anak dan setiap anak bisa mengedit, tentu akan menyulitkan gurunya sendiri untuk menilai ini siapa yang mengerjakan, seperti itu ya. Rubriknya sudah ada dan bagus ya, tapi justru Google Dokumennya itu belum diaksesnya ya, yang diberikan di Classroom-nya. Bu ini sakit ngecek ya. Kemudian SBK ternyata setahu saya dan saya kalau sekarang sudah, saya ngecek terakhir itu tadi pagi subuh itu SBK belum ada aktivitas, kelas SBK belum ada aktivitas, jadi belum ada tugas yang diberikan ke siswa. Kemudian IPS itu Google Form-nya sudah ada, kemudian untuk tugas yang setiap anak itu Google Slide dan rubriknya juga sudah bagus. Kemudian untuk bahasa Indonesia belum ada aktivitas.
Untuk PJOK belum ada aktivitas. PAI belum ada aktivitas. Prakarya belum ada. Kemudian untuk informatika, beliau Pak Aris memberikan materi, ya bukan assessment. Jadi beliau Pak Aris mengupload sebuah materi tentang informatika. Tapi saya mintanya assessment. Kemudian PKN tidak ada aktivitas dan juga BK sejak tadi pagi loh ya belum ada aktivitas. Nggak tahu kalau selama saya ngajar tadi tiba-tiba sudah mengupload soal ya saya kurang tahu. Gitu ya Bapak Ibu, ini catatan saya. Monggo kalau ada yang menurut panjenengan kurang tepat bisa disampaikan, misalnya Bu saya sudah, ini monggo saya persilahkan. Nah, kalau tidak ada yang disampaikan, kita masuk ke slide untuk pertemuan terakhir kita. Hari ini tadi saya matur tidak ada materi yang khusus saya berikan. Saya hanya review mawon. Nah, ini tantangan karya Bapak Ibu. Ditunggu kapan? Ya sebaiknya sebelum L1. Nah, L1-nya kapan? Saya menunggu informasi dari Arifai mestinya dan dari pihak Google aja. Karena saya tidak menentukan jadwal. Nah, sambil menunggu-nunggu sebaiknya juga segera membuat. Ini hanya ide Bapak Ibu, tidak harus seperti ini. Kalau misalnya Bu Esti saya nggak tahu apa itu hiperdok, nanti habis ini bisa saya terangkan. Kemudian MPI seperti yang kemarin saya contohkan pakai Google Site ya. Kalau misalnya terlalu sulit, ya tidak perlu ini juga nggak apa-apa. Jangan membuat itulah yang mudah saja, yang panjenengan nyaman kata. Hanya untuk apa ya kalau Bapak Ibu, kalau menurut saya ibaratnya itu ada bekasnya gitu. Jadi besok-besok panjenengan bisa cerita ke siapa gitu. Saya pernah ikut L0 dengan Bu Esti, hasilnya ini gitu loh. Saya pernah belajar ini, hasilnya ini. Jadi ada bekasnya, ada jejaknya. Gitu. Dan bagus lagi kalau jejak itu dinikmati muridnya panjenengan gitu. Jadi anak-anak juga bisa, saya yakin Bapak Ibu bangga lah. Wah, guru bisa bikin seperti ini. Itu mungkin mereka juga bisa jadi cerita ke temannya di SMP yang lain gitu loh. Wah, guruku bisa bikin seperti ini dan kita senang pembelajaran seperti ini, seperti itu. Ya. Nah, hiperdok itu apa sih Bapak Ibu? Ya, hiperdok itu dalam satu file itu ya satu lembar saja. Ini nanti memuat banyak hal. Saya tak ini ya Bapak Ibu tak bagikan sudah. Hiperdok mana ya? Oh ya. Izin bagikan. Ini adalah punya saya. Saya dulu pernah membuat modul ajar Bapak Ibu. Ya. Modul ajar pengenalan saya karena saya guru IPA. Ini kelas 8 ya. Kalau pengenalan sel itu semester 1 nih Bapak Ibu. Pengenalan sel itu bab 1. Ada banyak ini identitas seperti ini. Ini kan secara apa ya? Standarnya modul ajar itu harus ada identitasnya. Identitas mata pelajarannya apa, kelas berapa, lokasinya, waktu, kemudian model yang digunakan itu apa. Kemudian capaian pembelajarannya apa, ya, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kalau panjenengan perhatikan ada yang saya kasih warna apa namanya orange, biru, dan hitam. Yang satu ini adalah ungu ya. Nah, kenapa? Karena saya merasa sekian tujuan pelajaran itu harus dipecah-pecah menjadi paling tidak 8 pertemuan. Di mana pertemuan 1 ke 2 itu mengenai sel dan mikroskop. Itu. Kemudian pertemuan 3 dan 4 ini sel hewan dan tumbuhan dan seterusnya. Ini deskripsi kegiatannya ini. Kemudian terakhir, ini bukan terakhir ya, ini malah awal. Ini adalah asesmen awal. Jadi ini sudah saya taruh di dalam satu file
yang hanya terdiri 2 halaman. Gitu Bapak Ibu. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Ini kalau bisa aja tak taruh dalam 1 halaman. Tapi saya nggak pengen memaksa ya, 2 halaman nggak apa-apa. Nah, namun sebenarnya dalam satu file ini terdiri dari banyak file. Nah, maka itu yang disebut dengan hyperdoc Bapak Ibu. Ya, contoh ya, kalau sel dan mikroskop ini saya klik, ini langsung saya linkkan ke sini. Ini langsung masuk ke file untuk pertemuan 1 dan 2. Nampak nih, nampak nih Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ini saya besarkan mawon. Ini tadi kan preview ya, tampilan preview. Nah, ini langsung masuk ke sini. Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertemuan 1, 2, 5 kali, tujuannya ini, pendekatannya apa, modelnya, media apa, kemudian apa, pemahaman bermakna ini. Pemahaman bermakna sekarang nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih. Tapi waktu saya bikin ini kan udah lama gitu. Nah, kemudian ini nih sekalian aja. Ini kalau yang sekarang, aturan sekarang ya, kebetulan saya juga penelaah perangkat ajar ya Pak Ibu. Jadi ini nggak perlu dipotong-potong langkah 1, langkah 2, kegiatan pendahuluan itu nggak perlu. Tapi waktu membuat ini itu waktu saya belum jadi penelaah, jadi saya nggak tahu kalau saya kan, apalagi ada menit-menitnya, sekarang itu nggak perlu. Ya, aku mungkin sebagian dari Bapak Ibu TGW ini ada yang sedang ikut PPG. Kalau yang ikut PPG itu setahu saya, ya karena dalam pertemuan dengan apa namanya, tim PMM itu juga sempat disampaikan kalau dosen dari dosen PPG itu mintanya rinci seperti ini. Tapi dari PMM itu malah tidak, karena menurut yang dari PMM kalau dibatasi seperti ini tuh kurang luas ya. Karena kan kadang-kadang kita nggak 10 menit, misalnya cuma berapa menit. Yang ini intinya lebih kan, guru itu kan selalu ini nggih, selalu harus pinter mengolah kelas lah. Nah ini, ada semuanya. Ya, sebentar. Saya tak cari, ini kebetulan tidak ada. Sebentar ya Pak Ibu. Nah ini contoh. Nah ini ada buku baca Izin Bu media komentar Bu. dalam. Izin untuk komentar tadi. Menyampaikan yang tadi berusaha terkait dengan waktu tadi di dalam RPP tadi, dalam perangkat ajar tadi, mungkin bukan berarti kalau di isian tidak salah, karena waktu itu bukan sebagai penanda yang harus ditepati, tapi itu sebagai perencanaan kita agar nanti kita bisa meminta itu dengan tepat, sehingga tidak harus misalkan tertulis pendahuluan 10 menit harus setelah terlek 10 menit, tidak, itu hanya sebagai rambu-rambu kita saja agar nanti kita punya gambaran dalam waktu sekian jam di kelas semua kegiatan kita bisa tercapai begitu. Betul. Lanjut, kemarin tuh dari tim PMM juga mengatakan begitu. Jadi seandainya ada kontributor itu membuat seperti ini juga tidak kami tolak gitu ya. Tapi kan saya matur yang diminta PMM itu tidak perlu seperti itu Pak Suprapto. Jadi ya kalau misalnya ditulis itu nggak apa-apa. Betul kan, namanya modul ajar ya, itu kan rencana ya, rencana kita. Kita pertemuan pertama malah bukan ini, mungkin yang lain aja nggak apa-apa. Kita kan memang guru itu yang paling istilah itu sutradaranya di kelas, mana yang urgen ini kita tuh berpikirnya tuh cepat gitu. Saya pernah membaca tuh guru memang luar biasanya di situ. Katen nggih Pak Lapto, matur suwun. Kemudian untuk ini media pembelajaran ini hanya mencontohkan. Media pembelajaran ini saya tempelkan juga link YouTube-nya. Nah ini kalau kita lihat ada ini link YouTube mengenai kehidupan dalam sebuah sel. Ya, karena ini berkaitan dengan sel. Jadi saya cukup membawa ini mawon Bapak Ibu, bahwa satu lembar ini itu isinya macam-macam. Gitu, ya. Kemudian ini misalnya ini apa ini sel hewan dan tubuh menganalisa perbedaan. Nah, mari kita lihat apakah memang ada. Sebentar ya, Pak besarkan. Nah, ini yang pertemuan ke-34 ya, tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini ada link YouTube-nya lagi. Ya. Kemudian lagi biasanya saya bikin ini Bapak Ibu. Nah, ini lembar kerja. Lembar kerja gitu. Jadi kalau anak berdiskusi karena perbedaan sel hewan dan tumbuhan, saya membuat lembar kerja.
Nah, ini berbentuk seperti ini. Saya bukakan lagi nih. Saya bukakan, panjenengan bisa mirsani. Nah, ini lembar kerja pengamatan sel menggunakan mikroskop. Nah, ini saya membuat seperti ini. Ada ininya, ini bisa saya print, bisa anak saya berikan akses juga bisa, file ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian ini karena ada gambarnya, ini saya print ini ya, karena ada gambar sel. Anak mengamati di bawah mikroskop, kemudian menggambarnya, membuat perbedaannya apa, seperti itu. Nah, ini yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam satu ini ada banyak, ini juga nanti ada lagi. Pertemuan 56, ini juga ada lagi. Kemudian juga di bawah ini ada assessment juga. Nah, ini juga assessment yang saya buat. Nampak ya. Nah, assessment awal pengenalan sel. Nah, ini kelasnya. Ini udah lama ini ya. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kok saya tidak pakai kemarin yang saya matur ke jenengan pertanyaan berdasarkan jawaban ini kelas A, ngeklik nama juga ngetik, karena ini saya upload di PMM ya, jadi saya tidak menerapkan nama-nama siswa saya. Jadi saya kalau bikin modul saya bikin dua Bapak Ibu, untuk saya sendiri di sekolah saya sebagai guru, yang berikutnya saya sebagai kontributor tuh sering saya upload di PMM. Kalau yang saya upload ya otomatis berlaku secara umum gitu. Nah, tapi ini sudah ada kunci-kuncinya. Oke, sudah ada semuanya, sudah lengkap ini. Ini kalau misalnya ada guru yang mau pakai bisa. Itu. Tapi memang kalau PMM jadi juga diakses pakai akun belajar ID, ini juga saya setting memakai akun belajar ID. Ini maksud saya yang namanya Hyperdoc. Nah, Bapak Ibu kalau pengen membuat karya berupa Hyperdoc seperti ini boleh ya. Apakah harus dokumen? Enggak juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya bentuknya itu slide tetapi dipikir Hyperdoc gitu ya, ada link itu juga nggak masalah gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Kemudian misalnya Bu Esti, ini saya nggak mau dokumen, saya bikin PDF, bisa Bapak Ibu, tinggal di PDF. Kalau nanti di PDF ya dari dokumen itu linknya nggak hilang loh, jadi tetap bisa diklik langsung masuk, tergantung pengaturannya panjenengan. Jadi saya tuh hampir setiap hari dapat email dari nggak tahu guru mana itu minta akses edit. Nah, akses edit itu tidak mereka dapatkan bila mana mereka menggunakan akun Gmail. Nanti PMM itu sebenarnya bisa dibuka pakai Gmail Bapak Ibu. Tapi ketika dia mau mendownload perangkat ajar itu dia harus memasukkan akun belajar ID. Seperti itu sistemnya. Nah, makanya mereka sering minta akses ya, tapi kalau saya tidak saya berikan akses karena kan memang pemerintah kan tujuannya menggalakkan akun belajar ID. Nah, katen nggih Bapak Ibu nggih. Ini mengenai Hyperdoc. Monggo nek panjenengan mau membuat seperti ini satu bab ya, nanti bab berikutnya bisa bikin lagi atau yang lebih bagus-bagus seperti itu. Ini mengenai kalau MPI yang kemarin, nah kebetulan saya juga baru punya MPI itu satu dan kurang bagus, yang kemarin saya share di pertemuan kedua atau sini kalau nggak salah. MPI Google Site itu Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu kalau mau merefleksikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kemudian kalau tidak salah tadi pagi itu sudah saya share post-test ya. Post-test ini monggo dikerjakan. Saya tunggu sampai 3 hari nih Bapak Ibu. 3 hari sampai tanggal 21. Panjenengan boleh mengulang kalau memang nilainya kurang dari KKM. Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Oh, belum. Kemudian nanti juga saya share umpan balik nih Bapak Ibu, umpan balik ini untuk masukan saya. Kalau memang saya kurang apa, panjenengan bisa menyampaikan di sini. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan panjenengan untuk bertanya mungkin. Monggo.
Mungkin ada yang ditanyakan tentang Classroom atau Google Doc atau apa. Atau mungkin bahkan pretestnya. Pretestnya ada kesulitan, post-testnya ada kesulitan enggak Pak Ibu? Pretest itu mestinya ya sama dengan post-test. Ya. Namanya juga ini ya, jadi untuk mengukur sebelum pelatihan seperti apa. Sudah setelah diterangkan, harusnya kan nilainya lebih baik. Ya, kalau memang kurang baik, berarti salahnya di mana? Gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nun sewu, Bapak Ibu guru sini yang guru bahasa Jawa sinten nggih? Boleh saya minta konfirmasi ini asmane. Ini soalnya nggak ada mata pelajaran bahasa Jawa. Sinten? Guru bahasa Jawa tidak ada, Ibu. Oh, memang tidak ada. Ada tapi sudah pensiun. Terus yang memegang bahasa Yang Jawa satu meninggal. pensiun atau meninggal? Bu Praniti kan sedo, Ibu. Praniti. Loh, Pak, Bu Praniti teman saya tuh. Pun saya Bu Praniti yang Semarang itu. Nggih. Loh, itu teman saya Bu. Temannya Bu ini juga tuh. Teman ini project. Ya Bu. Sudah lama Bu. Bulan Agustus, Bu. Bulan Agustus. Agustus kemarin. Ambil. Ya. Bila sumpah malah baru tahu. Terus biasanya kabar-kabar enggak ngendikan tahu jadinya saya. Oh, nggih, berarti bahasa Jawa enggak ini ya di skip ya karena enggak ada. Kemudian ini non sewu bagi yang belum ada aktivitas di Classroom atau seperti Bapak Ibu. Ada kesulitan atau memang belum ada waktu? Mungkin waktunya nggih, coba minta konfirmasinya Bapak Ibu. Yang Bu Solati wonten nggih. Bu Solati atau waktu tidak bisa membagi waktu atau kalau hanya tidak bisa membagi waktu atau belum ada waktunya nggih enggak apa-apa. Tapi kan kalau ada kesulitan di materi itu kan masih tanggung jawab saya nggih. Jadi saya merasa perlu untuk tahu masalahnya di mana. Kalau misalnya sudah paham Bu, tapi saya memang belum sempat ya sudah mboten napa-napa. Tapi misalnya saya tak utek-utek gak mudeng, nah monggo ditanyakan sekarang mumpung kita masih ada pertemuan. Ini kan pertemuan terakhir ya. Besok Kamis sudah tidak ada. Menunggu L1 nanti kalau memang sudah terjadwal ya nanti ada pemberitahuan. Kalau Bu Ufis adakah? Ufis. Waduh, ini apa nih? Bilangan bulat. Waduh, bentar. Ini Bu Yuli men-share ininya ya. Karyanya. Waduh, bagus nih, keren banget. Tak bagikan Bapak Ibu. Mari kita lihat.
Ini ya, wah ini bagus banget. Ini tentang bilangan bulat. Oke, wah ini sudah ada. Tujuan pembelajaran. Jika kita klik, nah langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Kemudian baliknya pakai ini mawon gitu, materi home ini. Masih home ya. Saya tuh ini Bapak Ibu lagi tertarik juga dengan coding. Kemarin tuh saya sempat lihat ada bagus itu coding materi video. Nah ini bagus ini Bu Juli sudah bisa. Nah ini, nah ini, oh cuma satu. Assessment. Nah ini asesmennya, oke. Bagus ini semuanya sudah terbuka dengan aman. Oke. Ujian pelajaran. Ini tampilan laptop ya. Kalau tampilan HP biasanya agak sedikit berbeda. Ini bagus ini ya. Kalau memang kemarin itu saya sempat mendapat informasi ya untuk MPI dia pembelajaran interaktif itu sifatnya itu ada interaktif atau ada keterlibatan siswa. Nah, di sini sebaiknya ini juga belajar dari MPI saya sendiri ya, karena tidak memfasilitasi itu. Ini kan interaksi ke siswa ini lebih ke asesmennya saja ya. Nanti mungkin bisa lebih ke anak jawab iki, nanti ke ini, seperti kayak permainan game-game seperti itu. Kadosnya yang diharapkan dari MPI itu, sehingga saya kemarin juga ya gitu bagus menurut saya. Tapi ini bagus Bu Yuli, alhamdulillah Bu Yuli langsung bikin ini. Mungkin bikinnya sudah lama atau barusan Bu? Bu Yuli ini kan sudah expert ya, sudah canggih. Ini jangan-jangan karya lama. Asesmennya juga saya kemarin juga memberikan assessment, ada yang form seperti ini, juga mungkin kita bisa memakai platform Quizzes dan seterusnya sih. Bagus ini Bu Yuli kalau memang mau dikumpulkan gampangannya. Nanti insya Allah ya saya akan memberikan link untuk pengumpulannya. Ini belum. Ini bisa ditempel ya ini linknya ini bisa ditempelkan. Sudah bagus sekali. Matur suwun Bu Yuli. Yang lain Bapak Ibu coba. Mana? Oh ini Bu Renita juga. Waduh, besok. Oh gitu, Bu Yuli mau masukkan permainan besok. Bu Solati belum sempat mengerjakan. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya kalau cuman jawabannya tuh belum sempat, itu bagi saya tuh nggak apa-apa. Itu sudah nyicil ayam saya itu. Wah ini Bu Renita ini bahasa Inggris kedap, ini belum saya share. Biar temannya juga tahu. Dan ini tuh pengennya saya, panjenengan tuh kayak apa ya? Jadi kayak buat belajar bersama gitu loh. Praktik baik lah, ya. Terus semuanya bisa lihat gitu. Wah, bio isinya apa ini? Waduh ini. Udah ini tahu, waduh ada fotonya senyum sama muridnya. Keren banget. Wah, hobinya naik gunung. Oh ya, actionnya jadi kelinci. Bagus banget ini Bu. Entah tidak boleh ya. Tapi ini berarti bukan ini gue. Oh ini dicampur. Maksudnya antara CV seperti itu, ada bio-nya soalnya. Kemudian juga ada materi. Beberapa link di karya pribadi. Oh ini keren ini. Sudah punya channel, kemudian bikin keren. Teguhan itu banyak yang bagus-bagus kok. Modul CGP angkatan 8. Waduh. Ini report tag. Dibukai bagus. Bisa kita ini belum
selesai. Jurnal, oh ini juga. Oh ini sudah ada. Bagus nih Ibu, alhamdulillah. Cerita pendek ini ada linknya. Mana ini? Belum ada ya? Oh, ini toh ya. Ada kayak event. Saya harus cari linknya. Selamat membaca. Nanti punya orang lain ya. Anak-anak atau siswa itu kalau lihat gurunya berkarya tuh ternyata bangga, senang gitu loh. Maksudnya mereka kadang-kadang nggak ngomong, mereka tuh sebenarnya bangga. Kan itu jadi sebuah teladan yang nggak usah diomong-omongkan. Nah ini buat bikin bipolar dan gangguan kepribadian di Facebook. Linknya kok nggak nyala? Linknya kok begini Bu? Saya yang kurang bagus gimana? Ini linknya nggak bisa diklik ini view. Udah Nita ini, padahal saya pengen baca nih. Nah ini, nggak bisa semua. Bagus ya Bapak Ibu, keren nih. Mungkin yang lain? Yang tahun 2020 ada. Oh, saya terlanjur 2020. Helen, wah ini Bu Renita juga ternyata membuat tulisan di Suara Merdeka tahun Juli 2020. Keren banget Bu. Monggo yang lain mungkin pengen berbagi sakit ya. Kalau mau bikin tadi kayak modul ajar itu juga boleh, nggak masalah. Ya, anak-anak bisa difasilitasi, dikasih tempat lah. Jadi anak nggak usah kemana-mana, cukup itu. Dan sebenarnya salah satu keuntungan yang kadang-kadang saya manfaatkan Bapak, ketika kita mungkin izin sakit atau apa tuh anak masih bisa, kita masih bisa mengajar lah, ya bisa mengajar dengan baik. Anak juga tidak kehilangan waktu seperti itu, tidak merugikan lah. Monggo kalau ada yang lain. Sebentar untuk post-test ada masalah betul Bapak Ibu? Kalau posisi klik nanti keluarnya seperti ini, tinggal dimasukkan. Yang saya wanti-wanti namanya itu harus sama dengan nama ketika panjenengan mengerjakan pretest. Ya kalau misalnya diberi gelar ya di situ nanti diberi gelar. Kalau tidak ya tidak. Tuh, karena nanti kan disandingkan, jadi tahu progresnya panjenengan. Kalau memang yang namanya yang satu pakai gelar yang satu enggak, nanti enggak bisa dibandingkan. Kapan ya? Nah, ini. Ini Bapak Ibu ya. Ini enggak ada masalah ya, mungkin di Jembet mungkin ya Bapak Ibu. Saya lihat mana ada soal tentang Jembet. Mana ya Jembet ya. Nah ini Jembet. Ini Jembet ini ya. Nah ini memang kemarin tidak saya sampaikan. Kenapa? Karena Jembet itu sudah tidak aktif. Ya sudah tidak bisa bisa diakses tapi kita nggak bisa ngedit Bapak Ibu.
Jadi cuma file-file kita yang lama mawon yang bisa di ini. Contohkan yang di jemput ya. Jemput ini jemput orang lain. Nah, ini belum ya, tampilannya belum. Udah. Nah, ini jemput ini yang kalau ini kan mesti kan ada yang dimiliki oleh yang lain, oleh saya, yang tidak dimiliki oleh saya, seperti itu. Nah, ini saya dulu punya jemput-jemput yang pernah saya buat ya. Di jemput ini kan kita hanya bisa kaitannya dengan soal yang tadi nih Bapak Ibu. Itu kita hanya bisa memasukkan, kalau film kan bukan sakit ya. Nah, seperti ini. Ini ada fitur apa. Tapi ini sekarang view only ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Nah, sayangnya juga saya juga agak heran ketika sudah nggak bisa diakses, tapi di soal ternyata keluar. Jadi ngapunten nih kalau memang nanti nilainya tidak bisa maksimal. Iya, baik. Lupa. Kenapa Bu Yudi yang lupa? Kalau lupa bagaimana Bu? Apa Bu Yudi? Maaf, saya baru baca di chatnya ini. Ini Bu Yuli ngetik, kalau lupa bagaimana Bu? Ini lupa apa Bu? Yun konfirmasinya Bu Yuli. Itu Bu, lupa nama, pretest sama postes. Oh, waduh, jangan dong, lupa gitu. Kalau saya tuh biasanya kemarin kayak itu saya ada tulisannya tanpa gelar gitu nih Bu ya. Jadi ini mungkin sebagian menulis dengan gelar ya. Oke, ya semoga saja jangan lupa gitu. Sekedap saya kok nggak punya ini ya, punya akses nggak ya saya cek yang Bu Yuli juga. Oke, kok di sini ya guys, sampai 12. Sebentar ini. Sebenarnya saya harusnya bisa. Masalahnya ngeten deh, itu kan bukan soal itu yang bikin bukan saya, sehingga saya kalau tidak diberikan akses gitu tidak bisa buka. Ini karena kemarin pretest saya sempat diberikan akses, tapi yang ya, semoga saya masih bisa mengakses yang kemarin. Tes uang ini akses itu berarti perhatian aku sendiri. Wah, nggak ada nih Bu. Coba gini aja, nanti tak mintakan ke coachnya yang bikin soal yang dari Pak Jul
supaya saya bisa ini. Oh, ini ada nih. Sudah ini. Sekedar. Saya ada ini. Saya ini di Bapak, saya share deh. Nah, ini adalah nama-nama guru yang kemarin ini ya. Punten ya Bapak Ibu, nilainya kelihatan mungkin. Nah, gini aja. Ayo. Ini ya, Pak Ahmad Rifai, ini namanya seperti ini sekalian tak spill. Nah, saja sebentar. Ahmad Rifai, kemudian Pak Ali Muktamar, Ali Rohman pakai SPD Pak G, Pak Aris Nugroho, Pak Basari, Budi Prayitno P-nya kecil, Dewi Sriwarni, Dwi Astuti, Diah Yuniastuti, Endang Susilawati, Heri Muryanta, Herlinawati, Herum Meina. Ini Marinya pakai SPD. Imam Lutfianto, L-nya kecil, Mas Pur, Mas Roi, Meyana tadi ada deh. Melisa, Muhammad Miftahul Huda, Muhammad Taufik, Yatinem, Udoro, Praning Tias, Renita, Urifkoh, Uririn, SPD MPD, ya. Rohmat, Bu Siswi, Siti Mariaton, Siti Rofiah, Solati, Sri Trisnawati, Sri Juliati Ningsih, Sulistiani, Suparjo, Suprapto, Supriyati, Suwandi, Titi Amni, Trisusanto. Nah ini. Niki nggih. Tinggal Bu Sri. Bapak Ibu monggo dipersani asmane sendiri. Ada yang ditulis dengan pakai gelar, ada yang tidak, ada yang belakangnya kecil. Bu, Pak Rohib ada enggak itu, Bu? Dalam? Pak Rohib ada enggak itu? Pak Rohib. Pak Ron ada tidak gitu, Pak? Ini untuk urutnya. Tidak ada. Pak Rohibnya enggak ada, Bu. Lagi tidak ada. Ini baru saya cek. Pak Rifko, Bu Rifko, Bu Ririn, sama Pak Rohmat. Yang namanya R. Bu Renita ada. Jadi 4 orang yang namanya R. Pak Rohim tidak ada. Kados pundi? Monggo nggih Bapak Ibu, nggih nanti diisi sesuai ini. Saya kasih waktu sampai 3 hari. Cukup nggih Bapak Ibu nggih? 3 hari, kalau nilainya kurang dari itu bisa diulang terus. Itu nama Pak Rohim nggak ada apa karena pakai akun biasa, Bu ya? Oh, pakai akun biasa beliau? Kayaknya, wong saya juga nggak tahu. Ini orangnya dapat 76 apa 106 gitu, oh, Bu. Oh, gitu. Kalau begitu, nggih, sepundi nggih Pak nggih? Ya nggak usah mengerjakan postas nggih. Apa mengerjakan juga nggak apa-apa lah. Nanti saatnya saya ditanyakan saya bisa jawab kalau beliau
tidak mengerjakan pretest. Ini kan saya laporkan progres pelatihannya tuh saya laporkan. Ini kan terdatanya 42 peserta. Harusnya 44 kalau Budiah ada itu. Ngoten. Saya kebetulan juga Nah, itu yang belum ada tadi Pak Rohib belum ada. ya. Kata si Pak Rifai dulu pernah tak aturi daftarnya ya Pak. Oh ya siap, nanti tak ceknya Bu, yang tidak ada siapa. Enggak yang kemarin loh, kemarin waktu pretest kan saya itu sudah kita oya-oya malah lari di lapangan Bu, wong dia ngajar olahraga. Oh. Iya. Ngajar olahraga tapi classroom-nya PKN. Bukan, Pak Rohib itu PJOK. Pas saya oya-oya malah ngajar olahraga jadinya di lapangan. Bingung, lari saya. Iya, betul Pak. Memang harus ada yang oya-oya. Nah, monggo. Ini kan masalahnya kita mau nanti lihat kalau berapa guru sing naik, kemudian ini nanti kalau sudah ada postes, nilainya proses, nanti kan ini berubah data, bukan data belum lengkap tapi nanti sudah berubah datanya, misalnya peningkatan atau bagaimana seperti itu. Kalau belum ada postesnya ya kita belum bisa menilai apakah terjadi peningkatan atau tidak. Dan mungkin ini jadi dasar untuk sinten mawon yang akan diikutkan dalam level 1 untuk kemudian ujian GCE L1. Mengatakan Pak Rifai. Siap Ibu. Siap. Pak Rifai non sewu, tak hanya tanya saja, itu akhirnya mau berapa Pak yang mau dikirim? Sesuai 30% atau semua? L1 Bu. Nggih. L1 semua no. Oh semua lah keren. Oh L1-nya semua. Kecuali yang pensiun Bu. Oh ngoten. Terus nanti sekarang di yang 1 Januari itu ada yang pensiun. Kemudian nanti yang tadi guru bahasa Jawa itu sebenarnya sudah tidak menjadi guru tetap, itu kan GTT comotan yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri ketika sudah ada yang definitif itu loh. Oh, ngoten nggih. Berarti ya enggak usah diikutkan nggih Pak, carane ngono kan belum definitif. Kemarin Pak Somam sudah bertanya yang pensiun 2024 sudah Pak, sudah pensiun 1 sudah tak sebutkan. Terus kemudian nanti tahun 2025 berapa yang pensiun sudah saya sebutkan juga. Mungkin digunakan untuk pertimbangan itu atau untuk apa saya belum tahu. Iya Pak, mestinya begitu. Kalau di tempat kami juga yang guru Pak Wiyata itu biasanya enggak diikutkan karena kan ada kemungkinan dia di tempat lain ya. Jadi kita fokus ke ASN biasanya gitu. ASN-nya habis lah barulah. Kalau masih ada ASN ya ASN. Gitu. Kan udah jelas enggak akan pergi karena nanti yang punya GCE kan bisa dikatakan aset nih Pak Rifai nggih. Bapak Ibu guru yang sudah punya sertifikat GCE. Sertifikat GCE itu dari Google langsung loh, jadi tarafnya internasional. Jenengan nanti yang mengeluarkan tuh Google, bukan Google Indonesia ya, tapi Google internasional. Jadi ya gak main-main. Aset lah, misalnya Pak Rifai punya itu ya, jangan kemudian pindah-pindah kan mana-mana. Biasanya ini memang nggak mau pindah Bu. Gila. Ya pengen sak pensiunin yang SMP 1 kok. Oh, nah, kecuali Bu Yuli. Bu Yuli ada kemungkinan pindah. Iya, pengawas lah Bu. Oh iya, sama Bu Tres ya? Iya. Waduh, keren banget. Kan dari guru penggerak, kalau saya kan guru penggerak. Nantisan ngoyak-ngoyak. Tapi guru penggerak nggak kemudian jadi pengawas atau kepala sekolah, Pak. Itu kan panggilan hati. Bu Esti katanya kemarin katanya juga dicari Pak Derajat. Jangan bilang Pak Derajat kalau saya ke Kudus.
Iya sih, Pak Derajat itu dulu pernah bareng saya Pak pas ngajar tahun 2006. Beliau ngajar di SMP 3 Godong, saya juga di SMP 3 Godong. Dipinjam saya ceritanya. Jadi Oh, saya lah, dulu, zaman. ya kan dulu kan Sebenarnya ini nanti kalau Bu Trisnya jadi pengawas kan juga sini kekurangan guru IPA, Bu PSD aja masuk sini. Berjalan. Bukan. saya pengen ke Kudus ada puluhan tahun loh. Lo Baru berhasil katanya kemarin. dulu pengen di SMP 1 Teguhan. Dulu Pak, waktu saya masih di Meranggen serius itu. Ya, saya waktu itu masih ngelaju pakai bis itu, saya sering lirik. Wah, saya pernah loh Pak ke Tegawanu, Pak Rifai mungkin ya sudah di Tahun sana. berapa, Bu? Saya itu dulu pernah ada bikin proyek apa Pak, buku klub yearbook anak-anak Tegawanu lulusan tahun berapa nih Pak? Ya, udah lama Pak. Saya sama teman saya Tegawanu tuh pernah pesen dibikinkan buku kenangan itu punyanya anak-anak kelas 9. Oh, album kenangan yang anak-anak lulus. Iya, betul. Itu dulu pembina OSIS-nya Bu Tris mesti itu. Nggak tahu saya, udah tahun pinter ya. Ya, kan Tapi saya udah di Kelambu itu. sesama guru IPA. Mungkin. Kebetulan Bu Tris tahu saya kan punya ini ya Pak, penerbitan. Jadi saya punya penerbitan. Sebenarnya kalau bikin yearbook sih bukan penerbitan ya, tapi percetakan. Tapi karena mungkin nggak begitu jelas ya, artinya saya juga punya rekanan percetakan gitu, sehingga Bu Tris, ayo Bu bikin itu, udah lama banget saya dulu ke Teguhan. Nah, sebelum pandemi itu mesti. Oh ya jauh sebelumnya Pak, lama banget kok. Mungkin tahun berapa? 2014. 14-an, 14-15 mungkin. Ya, lama banget. Monggo Bapak Ibu malah ke Kudus kalau ini saya aturi main. Nah, kemarin juga dari Kudus kita, Bu. Loh, kemana Pak? Lomba MAPSI. Oh iya. Nyipeng teng pundi Pak? Di hotel apa Bu? Palimanan. Oh, itu dia. Ya, malah jika sudah mengerjakan nama tidak sesuai di awal bagaimana Bu Esti? Bu Ririn ini tadi Bu Ririn ya di kolom chat, jika sudah mengerjakan nama tidak sesuai di awal bagaimana Bu Esti? Bisa dikerjakan ulang Bu Ririn dengan nama yang sesuai dengan pekerjaan awal. Jadi nanti bisa disandingkan, oh Bu Ririn nilainya sebelumnya sekian jadi sekian, seperti itu kan wonten progresi. Bisa dikerjakan berulang-ulang kalau post-test itu. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan materi, Bapak Ibu ini kok kelihatannya yang materi kok baik-baik saja. Apa memang sudah paham sekali atau bagaimana? Monggo loh. Besok udah ketemu saya loh. Aduh, kayak. Ini nanti namanya saya screenshot ngaten mawon nggih. Saya screenshot saya taruh di grup ngaten ya. Aku sekarang aja. Supaya Bapak Ibu saged mirsani oh jenengku asale piro apa namanya apa yang tertera gitu loh. Bapak Ibu kalau tidak ada yang ditanyakan di Classroom sudah tayang itu umpan balik, silahkan dikerjakan ya. Umpan balik isinya ya isinya itu cuman inilah apa ya masukan buat saya, misalnya belum jelas atau seperti apa bisa disampaikan, kemudian seberapa puas ini hal baru yang ini apa seperti itu. Ini tidak
saya beri digit, tapi harapan saya disamakan dengan Postes Mawon ya, karena ini juga nanti kaitannya dengan laporan saya. Jadi saya harus melaporkan ke Google Bapak. Ininya apa saja. Gimana Bapak Ibu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Postes umpat balik, nanti tetap ada presensi, nggih. Gimana? Aman semua nggih katanya? Pesertanya 40, banyak banget. Gimana Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, mungkin kita akhiri sekarang, tapi meskipun masih ada waktu, saya sebenarnya nggak enak ya, ini kan kesempatan nih, tapi kalau nggak ada yang ditanyakan ya sebiar meneh ngapain juga gitu. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, saya memberikan kesempatan. Gimana? Tidak ada yang ditanyakan, berarti bisa saya akhiri mekaten atau gimana? Oh ini Bu Renita mau tanya, Bu Esti mau tanya. Monggo Bu Renita, bisa open mic. Katanya nggak jadi katanya. No. Takut didengar saya kok Bu. Oh ngoten. Ya. Nanti bisa dibisik-bisik. Katanya mau japri saja nanti gitu, nanti enggak mau. Oh nggih, siap. Insya Allah, Bapak Ibu jangan khawatir. Untuk grup yang KSRG, saya sarankan tidak usah keluar. Biasanya saya itu ada pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Saya kalau ada informasi pelatihan itu saya share di grup-grup saya, masuk juga di grup KSRG. Dan insya Allah ya belum tentu pembicaranya saya, ya. Kadang-kadang saya yang ngisi, kadang yang lain, atau mungkin seperti kemarin ya master trainer seperti itu kan saya infokan seperti itu. Pelatihan-pelatihan kalau ikut ya bagus, enggak juga nggak apa-apa, tapi saya ingin berbagi informasi mawon, jadi tidak perlu keluar dari grup, karena grup itu juga enggak menuhi ini nggih WA-nya jenengan, apa HP-nya Pak jenengan. Kalau WA itu ya penuh ya nanti lama-lama, tapi kalau chat itu kan enggak, dan file berapapun yang kita share di situ kan juga hanya memenuhi niki napa akun panjenengan, akun belajar ID. Memenuhi Ya. drive. Drive panjenengan kan 100 ya, 100 giga, jadi nggih sing glundang lah. Dalam udah penuh. Udah hampir penuh. Oh, ngoten. Nggih, kalau bisa sih jangan sampai penuh. Kalau saya beda-bedakan Pak Rifai. Terus kalau yang belajar itu khusus saya sebagai guru. Saya punya akun juga khusus kalau saya sedang pelatihan. Saya itu di Gmail biasa itu juga 100 giga. Oh. Akun belajarnya 100 giga. Gmailnya 100 giga Bapak tumbas? Iya. Wes keren. Karena dulu yang akun belajar itu kan dulu unlimited Bu sebelumnya itu. Sebelumnya unlimited, data saya itu sudah hampir 150 giga. Oh iya. Tahu-tahu dijadikan 100 ya, memet saya. Langsung banyak yang dipindah nih Pak. Betul, akhirnya kan banyak yang saya migrasikan. Oke. Bagus banget. Saya dulu ya kejadian yang terhapus itu saya kapok sampai sekarang. Akun belajar ID saya itu benar-benar sekarang saya batasi banget gitu. Kalau Gmailnya banyak, khusus buat ini, seperti itu. Saya beda-bedakan. Bu Juli bertanya di chat, Bu. Dalam? Bu Juli bertanya di chat. Oh, oke. Bu, tolong terangkan lagi tentang setelan di Google Site dan fungsinya. Oh, oke.
Google Site nggih, sedap. Google Site. Bu Juli katanya sudah bisa menggunakan itu Pak. Tadi kan ya kalau diklik terus masuk ke sini, link yang ada di ini Google Site. Sekedap. Ini kelas kita kemarin ya, kita pakai ini aja. Google Site itu kalau saya sendiri itu biasanya senang saya linkkan di Drive ya. Jadi kalau di Drive itu nanti kan kita nggak perlu upload upload dari laptop dan seterusnya. Jadi semuanya di Drive, tinggal kita ambil dari mana. Bahkan saya itu punya Google Site yang bukan pakai akun ini, tapi datanya di sini ya Pak Ibu. Ya, saya kasih contohnya aja, berarti jangan yang ini. Sekedar saya kasih contoh, saya punya Google Site. Nah ini gabungannya panjenengan ya, ini yang sudah berbagi dengan saya itu masuk ke sini semua Bapak Ibu. Oh ya, di sini. Masuknya ya. Oh, bentar. Mana ya? Di sini yang satu saya agak lupa malah. Oh iya. Nah ini tuh. Saya tuh dulu pernah membuat ini, itu tidak memakai akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah ini akun biasa ya, Gmail. Akun Gmail ini. Nah saya bukan bikin di sini, tetapi saya datanya itu saya ambil dari akun Belajar ID. Jadi saya kalau anak-anak mau mengumpulkan tugas itu saya, nah ini, jadi di setelan akun Belajar ID itu saya, ini ada kelihatan yang dibagikan kepada saya. Jadi saya bagikan dulu di akun yang lama, dibagikan dulu, kemudian saya linkkan ke sini. Nah, nanti kalau saya buat kayak saya berikan dibagikan ke 20 Juni karena ini kan akunnya namanya 20 Juni @gmail gitu. Maka secara otomatis nanti dia akan masuk ke sini. Jadi bukan di drive saya tetapi di drive yang dibagikan kepada saya. Nah, ini ya, itu contohnya adalah karya siswa ini. Jadi saya punya karya siswa itu, saya mengumpulkannya, anak itu saya bikinkan Google Form Bapak Ibu. Google Form, kemudian anak upload. Jadi ini mulai dari video, review bab, presentasi, ya, ini macam-macam. Bahkan ya, salah satu mawon. Nah, ini adalah video anak-anak. Video anak-anak itu dia mengirimkan, kalau misalnya mereka punya channel, tak suruh ngupload di channel mereka. Nanti linknya dibagikan ke saya. Tapi kalau nggak punya channel, mereka saya minta untuk mengirimkan filenya di drive mereka, jadi pakai share gitu. Kemudian saya tanya dulu, boleh nggak diupload di YouTube? Kalau mereka bilang boleh, baru saya upload. Jadi ini ada hanya sedikit, kenapa? Karena banyak anak yang
nggak memperbolehkan. Jadi ini saya ambilkan, saya upload di channel saya, kemudian kemudian saya linkkan di sini, anak langsung akan tampil ya. Ini tapi kalau yang ini kan YouTube ya, jadi saya ambilnya itu pakai sisipkan YouTube ini, modelnya seperti itu. Ya, ini saya contohkan mawon, misalnya saya ambil lagi nih Bapak Ibu, saya ambil lagi misalnya di sini. Nah ini kemudian saya ambil YouTube misalnya. Maaf Ibu, Dalam saya pertanyaannya di setelan yang bentuk gerigi itu loh, di setelan yang bentuk gerigi. ya, betul gigi. Oh gitu, oh baik. Jadi Ibu cuma pengen perso ini saja ya, yang gerigi itu buat apa ngoten ini? Ya, ini gerigi ini Ibu. Non saya ada tamu sekedap. Saya ya Bapak Ibu di rumah sendiri. Niki pripun Bu Yuli yang ditanyakan? Ini kalau atas, ini berarti kan tampilannya ini yang di sini, tampilannya itu di atas seperti ini Bu Yuli. Ya saya lihat ya. Nah ini tuh di atas. Tapi kalau kita pilih yang di samping, itu nanti dia ke samping seperti ini. Kedap. Nah ini geriginya ke samping. Ya, ini untuk tampilan navigasinya. Saya sih lebih suka atas. Kemudian untuk brand image, ini bisa kita masukkan. Nah, kalau yang namanya favicon itu yang ada di sini nanti. Ya, ini saya nggak masangnya di sini. Kelihatan ya ini. Kelihatan nih, yang atas ini favicon. Kemudian untuk logo, nah logo itu ini saya punya logo yang warnanya kuning ini, ya. Saya tuh punya logo gaya-gayanan gitu, lampu yang tulisannya dari kata ST seperti itu. ST yang pengen menerangi, waduh gitu. Kemudian alat pelihat, nah ini alat pelihat itu cuman ancor ya, ancor itu yang ini Bu Yuli, ini ya. Ini kalau kita klik itu dia akan terang gitu. Nah, kalau seperti ini kan tulisan betul jelas ya. Nah, kalau ini hanya sebagai background, sebaiknya kita klik ini biar lebih lebih gelap seperti itu. Kemudian domain custom, saya tidak pernah menggunakan ya karena saya kurang tahu ya ini apakah bisa akun belajar ID digunakan ini. Atau mungkin kita ini ya. Saya kurang tahu misalnya boleh tahu kok enggak kayak gini. Domain tidak diverifikasi. Ini saya kurang tahu, saya belum pernah pakai karena bagi saya, nah Bapak Ibu kalau panjenengan perso daripada seperti itu, saya lebih suka linknya seperti ini, tapi nanti saya edit atau saya custom di SID. Ya, saya yakin Bu Yuli tidak asli dengan SID atau Bitly. Nah di situ saya mengcustom sesuai nama. Seperti ini kan saya beri nama kelas IPA. Kelas IPA 8 misalnya. Seperti itu ya sudah. Analisis ini yang saya sendiri juga nggak pernah mengaktifkan ya. Tapi kalau mau monggo, ini ada nanti ID pengukuran atau pelacakan Google Analytics. Nah ini saya sendiri juga nggak pernah memakai karena saya merasa bahwa ini kan masih bukan untuk tujuan komersil. Tapi kalau untuk tujuan komersil itu ya mungkin bolehlah kita aktifkan untuk Google Analytics-nya.
seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan gitu Yuli. Kalau kita sebagai guru bikin materi itu juga untuk siswa kita secara apa ya, secara dalam, nggak keluar gitu loh. Nah, kalau ini hanya warna banner ini disesuaikan pakai tema kemarin. Hampir sama, ini langsung mawon diklik dari sini juga bisa setelannya. Nggak harus pakai itu ya, di sini itu. Jenis sider dan seterusnya. Telepon Bu Yuli. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagian setelan gambar udah kliki. Sampun ya. Kalau tadi Bu Yuli itu pakai apa namanya ini ya Bu Yuli nih, kalau nggak salah. Panjenengan pakai tombol yang ada di sini. Tombol mana ya? Nah ini tombol ini. Biar ini ada juga saya bikin kayak nah ini tombol ini. Jadi ketika anak mengisi ngeklik ini, dia akan langsung masuk ke sini seperti ini, materi IPA. Kalau anak klik ini dia masuk ke halaman materi IPA. Tapi ini sebaiknya bikin halaman subhalaman dulu, baru diselipkan. Jadi nanti keluar ini masuk kemana, mau kemana seperti itu. Jadi Bu Yuli sudah bisa kalau yang ini. Nah ini kalau ini kan saya tulisan ya, bedanya dengan slide-nya Bu Yuli tadi. Bu Yuli pakai gambar. Yang MPI saya kemarin juga pakai gambar. Sama saja tapi caranya. Saya seperti ini, anak-anak saya beri ini ya, jadi mereka bisa belajar ya, terutama dari materinya. Ketika mau tes itu anak-anak bisa langsung buka materinya. Ini semuanya juga pakai link semuanya. Bapak Ibu. Nah ini. Bahkan LKPD pun beberapa saya upload di sini. Film-film ini yang saya buat. Ini saya kebetulan ada materi ekskresi yang saya tulis di sini. Kemudian zat aditif seperti itu. Monggo, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Website ini menarik ya. Nah, tapi saya sebenarnya bikin Google Site, tapi nanti saya ini, kalau Bapak Ibu pernah dengar nggak yang namanya microsite? Nah, saya kadang-kadang itu malah pakai microsite. Jadi, tetapi masih tetap ya, jadi link soal, link ulangan itu saya taruh di microsite. Nah, ada materi itu yang dari Google Site, kemudian linknya saya taruh di microsite. Jadi anak tuh hanya bawa satu HP itu udah buka sembarang. Semuanya, mulai dari ulangan, daftar nilai, refleksi, ya refleksi pembelajaran, kemudian semuanya anak-anak bisa buka itu pakai SID. Ulangan saya modelnya buka tutup Bapak Ibu. Jadi misalnya ulangan itu linknya sudah saya pasang, tapi saya tutup. Nanti kalau anak mau mengerjakan baru saya buka. Waktunya habis saya tutup gitu modelnya. Nanti kelas yang lain buka lagi, tutup lagi gitu. Meskipun kalau di Kelambu dulu saya malah sukanya pakai pengaturan, tadi tayang sendiri, nutup sendiri seperti itu. Karena kan beda nggih, kalau di Kelambu itu kan anak-anak kalau mengerjakannya tuh di rumah gitu loh. Jadi nanti dibuka ya jam sekian pagi sampai jam sekian, tanggal misalnya tanggal 10 jam 9, nanti tutup jam 10 jam 12 nutup sendiri seperti itu. Kita pakai app-on. Kalau di Kelambu, tapi kalau di SMP 2 ini saya di kelas. Bahkan kemarin itu saya PTS itu menggabungkan Bapak Ibu antara Google Site, kemudian Classroom, dan juga timer. Jadi anak-anak itu mengerjakannya itu lewat Classroom. Mereka tak bikin, kami sudah punya Classroom ya. Jadi anak-anak itu meskipun saya pembelajaran offline, saya tetap bisa membuatkan Classroom Bapak Ibu. Karena untuk mengumpulkan tugas, kemudian saya memberikan materi itu pakai Classroom. Nah, termasuk juga ulangan tuh linknya saya taruh di Classroom. Anak harus masuk di Meet dulu. Nah, kameranya dinyalakan. Kemudian link soal saya taruh di kolom chat. Nah, anak kemudian mengerjakan. Dari situ
meskipun muridnya banyak itu kan kita bisa lihat semua itu, anak-anak bisa ngelirik apa buka buku nyontek itu bisa kelihatan. Nah kalau panjenengan punya Chromebook lebih enak lagi, nggak usah seperti saya susah-susah agar aktifkan saja Chromebook-nya, anak sudah nggak bisa buka tab apa-apa, panjenengan santai mawon. Nanti ini anak tuh ya dipaksa jujur lah seperti itu. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan lagi selain Bu Yuli. Bu Yuli tertarik dengan Google Set ternyata. Oh ya, ini umpan balik dikerjakan sampai kapan? Umpan balik saya kasih waktu ya semuanya mawon nggih. Saya kasih waktu sampai 3 hari nggih Bapak Ibu. Jadi umpan balik, post test silakan dikerjakan sampai 3 hari. Kemudian untuk tantangannya dan juga bukti karya tadi nggih dikerjakan sampai kapan? Nanti saya tak tanya ke Pak Soam mungkin sama Pak dari pihak Soam. Pak Soamnya itu kapan mau L1. Nah, sebelum L1 mau enggak apa-apa. Saya tidak ingin panjenengan terbebani nih Bapak Ibu. Cuman saya pengennya panjenengan punya jejak itu saja. Dan memang dari Pak Zul kemarin juga mintanya begitu. Diterapkan adanya bukti karya. Jadi panjenengan bisa. Nah, bukti karya itu sebenarnya bisa loh panjenengan upload di PMM Bapak Ibu. Ya, upload di PMM di bukti karya itu kan panjenengan bisa punya sesuatu juga di PMM yang dibagikan ke guru lain yang di Indonesia seperti itu. Kan bagus. Google site-nya Bu Yuli juga bisa nih. Taruh di mana? Di PDF gitu yang bagus, pakai Canva, kemudian link site-nya taruh di situ. Nanti Bapak Ibu guru yang mungkin dari luar Jawa mau lihat, wah bagus ini punyanya Bu Yuli, diklik linknya masuk ke site-nya panjenengan. Kan bisa. Nah, tapi pastikan linknya aktif ya, dan juga site-nya terbuka, artinya aksesnya itu loh terbuka. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya akhiri mawon. Ini sudah 14.38, sebenarnya masih ada waktu. Tapi kalau memang nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Panjenengan silahkan mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kita masih berkomunikasi di Google Chat. Saya anjurkan panjenengan nggak usah keluar dari chat. Tetap di situ kalau ada informasi-informasi kita, meskipun panjenengan nggak ikut L1 maksudnya ya. Nanti kalau ada yang ikut L1, saya biasanya membuatkan grup baru lagi. Jadi grupnya double-double nggak apa-apa. Yang grup L0 ini kan banyak ya, biasanya pesertanya semua guru. Kapan ya Pak Ibu, mungkin bisa foto-foto seperti biasanya. Bisa dibuka kameranya, kita foto-foto. Aris kalau foto selalu begini. Saya nggak bisa begini Pak, karena saya harus screenshot ini. Nggak bisa. Ikutan. Semangat pokoknya. Ayo Bu Rika. Ya ini hari terakhir dapat bonus pulang gasi. Oh enggak, kemarin yang nggak bisa bikin classroom siapa nggih Pak siapa kemarin sudah saya aturi link YouTube
untuk dipelajari, tinggal mengikuti saja. Mudah kok sih kan Asmani lupa. Sama yang satunya tidak menghubungi saya, tapi harapan saya karena satu kantor mestinya bisa berkomunikasi nggih. Ini ada link untuk mengubah role. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, alhamdulillah. Yang satunya Bu Sinten nggih, Pak? Bu Herlinawati sudah ditolongin sama Pak Aris yang ganteng sekali, aduhai menawan hati. Oh, yes, Pak Mas Roy ada? Mau saya ambil ininya, screenshot-nya. Biar lebih cepat ya Pak Aris ya, capek begini terus dari tadi. 1, 2. Ganti. Langsung saya taruh di grup saja biar tidak lupa. Oke, mau lagi? Ini pertemuan terakhir nih. Harusnya begini ya, tapi saya nggak bisa screenshot nanti. Karena saya butuh 2 tangan untuk screenshot. Kontrolnya sama ini jauh soalnya. Sudah saya kirim di grup chat ya Bapak Ibu. Bisa latih imut-imut. Gimana, mau lagi atau sudah? Ada bisa latih gini ya. Kayaknya saya nggak bisa nih. Kosong. Ya Bapak Ibu, mekaten matur suwun, saya mohon maaf kalau selama saya memberikan pelatihan kurang berkenan. Semoga ini jadi amalan kita nggih Bapak Ibu, karena belajar itu sesuatu yang disukai Allah. Mekaten nggih, ngapunten, mohon maaf segala kesalahan, semoga tetap semangat, tetap belajar bersama. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rifko, di belakangmu ada siapa itu? Bu Rifko. Atau presensinya Mas?